Ki? Halo Ki. Git, makasih ya. Kamu udah bikin rotan-rotan aku jadi bagus. Ini semua idenya Nadine. Nadine masih seperhatian itu Ki sama kamu. Semoga tahun ini Rizky Langit Wibawa bisa jujur sama perasaannya sendiri ke Nadine. Sepuluh tahun lagi akan jadi seperti apa kami semua nanti? Apakah kami akan tetap dalam kecanggungan seperti ini? Nih, undangannya udah jadi. Bagus ya? Sekarang, beri kamu waktu untuk pikir. Apakah Nino adalah orang yang bisa membahagiakan kamu seumur hidup? Jadi lu masih suka sama Nadine? Kenapa diem aja? Itu bener kan? Lo tau dari mana? Kalau Nadine ngehindar terus dari Rizky nggak akan punya kesempatan untuk ngomongin perasaan dia ke Nadine kan, Dim? Rizky tuh bilang sama aku gitu, kalau sekarang ini dia nggak mungkin ngomong ke Nadine karena dia nggak mau ngerusak kebahagiaannya Nadine. Kan sekarang udah ada Nino sama Nadine. Coba aja kalau aku tahu semua hal ini sebelum adanya Nino, pasti kan bakal lebih mudah, Dim. Kenapa sih aku telat nyadarnya? Udah Git, jangan nyalain diri sendiri terus ya. Tenang Git. Teman-teman lu nggak mungkin cuma ngarang itu doang kan? Pasti lu yang udah curhat sama mereka. Terus kalau bener kenapa emang? Lu tuh jadi cowok pelin-pelan banget ya, Ki. Lu nggak ingat lu pernah ngomong apa? Lo tuh aneh ya. Lo kan udah mau tunangan sama Nadine. Insecure amat tuh jadi orang. Ya karena gue pengen semua masalah tuh berhenti sampai sini. Dan sampai gue sama Nadine punya ikatan khusus. Gue gak pengen ada sesuatu dari masa lalunya bakal jadi masalah baru buat gue nanti. Lo tenang aja. Gue tuh udah gak ada perasaan apa-apa sama Nadine. Karena gue udah milih kita. Dan gue juga akan balikan sama dia. Jadi sekarang lo mendingan jagain tuh Nadine baik-baik. Jangan bikin Nadine nangis lagi kayak dulu. Sekarang lu dengar baik-baik ya. Gue cuma peduli sama perasaan Nadine. Karena gue sayang sama dia. Jadi selama Nadine masih milih tetap sama gue bakal pertahanin dia sampai kapanpun. Satu lagi, Ki. Kalau emang lu beneran sayang sama Nadine, lu gak akan merusak kebahagiaan dia. Enggak, aku nggak boleh terus gue kayak gini. Aku harus menutup semua kenangan dan semua perasaan aku ke Rizky. Mbak Sari. Iya Mbak. Mbak Sari, ini saya mau pergi kuliah. Ini tolong dibuang ya. Mbak, ini kan barangnya masih bagus. Nggak apa-apa, saya udah nggak butuh kok. Dibuang aja. Oh gitu, ya udah. Saya berangkat kuliah dulu. Ya Mbak, hati-hati ya. Ya.
Hai Nat. Hai No, kamu baru sampai? Kamu kok nggak bawa kopi? Katanya tadi mau mampir ke Mongshare dulu sebelum berangkat. Oh iya, sorry tadi aku lupa. Jalanan tuh macet banget jadi nggak sempat mampir ke sana. Oh, berarti kamu juga belum bilang updatean jumlah pesanan ke Kunto dong ya? Iya, belum. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kita mampir aja ya, sekalian kasih undangan. Oke. Oh no, kemarin itu kita ada list tamu undangan. Jadi yang belum fix itu tinggal pakaian mau dipakai sama catering. Terus kalau emang bener kenapa emang? Menurut aku sih kalau kita mau jahit, Kalau misalnya gue yakin sama kebahagiaan yang gue punya sekarang sama Nadine, Mama tuh punya teman yang kenapa gue mesti merasa terusik sama omongan Rizky tadi? Gimana no? No? Ya? Gimana? Oh, iya. Setuju. Kamu kenapa sih? Nggak kenapa-napa. Yakin? Sure. Tapi, apa benar selama ini Nadine bahagia sama gue? Pakai ini. Nat, Ya? kamu yakin nggak sama aku? Maksud kamu? Enggak. Cuma pengen tahu perasaan kamu. Soalnya aku ngerasa selama ini aku yang lebih excited tentang hubungan kita. No. Mungkin selama ini aku nggak nunjukin. Tapi bukan berarti aku nggak excited sama hubungan kita dong. Kamu tuh masa depan aku, No. Hai, Hai, selamat 1 bulanan ya. selamat 1 bulanan juga. Nih, buat lo. Katanya nggak mau ngerayain. Ya, ngasih hadiah kecil-kecilan nggak apa-apa kan? Kok diliatin doang sih? Ini ambil. Gue perlu akuin, Cik. Kalau kita ini terlalu kompak. Ya iyalah, kita kan kecocokannya 97%. Nih, Thanks ya. sama-sama pacar. Ya udah, gue ke toko dulu ya. Semangat pacar. Dah. Dah. Kampus kan mau bikin acara lelang tuh buat amal. Nah, kira-kira kamu mau nyumbang apa? Oh, aku rencananya mau bikin buket bunga kertas. Wah, bagus tuh, Nat. Thanks ya. Sama-sama, Sa. Nat, kamu lagi mikirin apa? Oh, enggak, Sa. Enggak ada apa-apa kok. Aku ngerasa ada yang aneh banget sama Nino hari ini. Aneh gimana? Ya awalnya emang aku sih yang ragu sama pertunangan ini. Tapi sekarang aku ngerasa Nino jadi ikutan ragu juga. Ya, kalau menurut aku wajar kok, Nat. Ya walaupun kalian belum sampai nikah, tapi kan tetap aja ini tuh suatu langkah yang besar buat hubungan kalian. Gimana perasaan kamu sama Rizky? Menurut aku, Nino tuh orang yang terbaik buat aku. Lagian aku juga udah ngelupain Rizky kok. Kenangan aku sama Rizky tuh udah banyak. Terlalu banyak bahkan. Mungkin itu yang ngebuat aku jadi susah ngelupain Rizky kali ya. Ya tapi sekarang aku udah harus ngelupain masa lalu kok, Sa. Aku sekarang udah mau ngelangkah maju sama Nino. Dan aku pasti bakal ngebales cinta Nino dalam dia cinta sama aku.
Ki, dari mana lo? Oh ya, Dim. Dari kampus. Kenapa sih lo? Tadi gue ketemu Nino di kampus. Dim, lo dulu kok bisa sih bertahan? Walaupun lo tahu ya. Bertahan itu emang nggak gampang, Ki. Tapi bukan berarti nggak bisa kan? Mungkin gue belum tahu aja kali caranya. Gini, Ki. Kalau lo tuh memang sayang sama satu orang, ya kita bakal lakuin apapun buat ngejaga dia, buat bikin dia tetap bahagia. Walaupun nggak sama kita, Ki. Pokoknya intinya kita bakal care terus ke dia. Dan ya kita bakal lakuin itu semua tanpa kita sadari, Ki. Halo? Oh, sekarang? Mas, uang kontrakan udah ditagih tuh. Sama besok aku juga harus bayar uang untuk dana wisata sekolah. Iya, nanti pulang Mas kasih uangnya ya. Ya, saldo tinggal segini lagi. Ya, bagus gak? Bagus kok, Cik. Terus jadinya kita kemana nih? Hai Git. Hai, kalian dari kampus? Iya. Git, aku mau ngasih undangan tunangan aku sama Nino. Makasih ya. Aku pasti bakal datang. Ada Nino sama Nadine. Hai Safun. Hai. Oh ya, ini buat kalian berdua. Thanks ya, Nat. Wah, akhirnya jadi juga undangannya. Kalian emang pasangan panutan. Kun, tadi aku udah chat kamu buat list jumlah snack sama minuman yang fix buat acara nanti. Oh gitu ya? Yaudah nanti gue cek ya. Pokoknya untuk snack sama minuman dijamin gak akan mengecewakan. Thanks ya, Gun. Slow bro. Hai Dim. Oh, nah. Lagi pada ngapain? Ini aku sama Nino lagi sebarin undangan. Ini buat kamu. Thank you, Nat. Sukses ya guys acaranya. Thank you ya. Rizky kemana ya? Lagi ketemu orang, terus baliknya malam kayaknya, Nat. Jadi kayaknya dia nggak kesini lagi. Ya udah kalau gitu aku kasih besok ke Rizky deh pas di kampus. Ya, tahu makannya di sini kan gua nggak usah rapi-rapi. Ya nggak apa-apa lah, Cik. Sekali-sekali biar tampil beda. Iya ya, kan hari spesial. Iya. Lo mau pesen apa? Gue kayaknya mau nasi goreng gila aja deh. Gue es teh manis aja deh. Lo nggak makan? Cik, biar lebih romantis, gimana kalau kita makannya sepiring berdua aja? Gue nggak nyangka. Ternyata lo tuh orangnya romantis banget ya. Iya dong. Mas, nasi goreng gilanya satu ya, nggak pedes. Pedes. Ki, kamu bakal ngapain? Kalau besok Nadine kasih undangan tunangannya ke kamu. Kak Gita. Tahu gak sih? Aku dong habis dinner sama Arya.
Terus ternyata Arya tuh orangnya romantis banget. Aku baru tahu loh Kak. Aku pikir aku nggak bakal miss sama hal-hal yang dia lakuin. Soalnya kan aku tadi udah sahabatan, baru pacaran. Tapi ternyata ada sisi yang belum ketahuan juga. Lucu deh, suka. Iya. Ternyata pacaran tuh happy banget ya Kak. Kak Gita gimana sih? Udah punya pacar baik kayak Kak Dimas, kok malah nggak excited ngomongin pacaran? Males sama Kak Gita. Sekarang lu dengar baik-baik ya. Gue cuma peduli sama perasaan Nadine, karena gue sayang sama dia. Jadi selama Nadine masih milih tetap sama gue bakal pertahanin dia sampai kapanpun. Kalau emang lu beneran sayang sama Nadine, lu gak akan ngerusak kebahagiaan dia. Ya aku temenin ya. Nggak usah. Nat, kamu tuh kenapa sih? Lihat mukaku. Aku gak nyaman sama perlakuan kamu, Ki. Ya kenapa? Jawab, Nat. Oke, karena aku udah datang. Lagi mikirin apa, Ki? Nat? Ada apa, Nat? Aku cuman mau kasih ini. Yang kemarin-kemarin aku sempat ngehindar. Sorry ya. Nat, aku mau nanya kamu sekali lagi, boleh nggak? Kenapa? Kamu tuh bener-bener udah bahagia sama Nino? Ki, aku beneran udah bahagia sama Nino. Nino selalu tahu apa yang aku butuhin kok. Oke. Mana undangan? Aku doain kamu terus bahagia sama Nino. Kayak yang kamu bilang tadi. Thank you, Ki. Yaudah. Aku kelas dulu deh. Mana? Baik, Ki. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan untuk melihat kamu dari belakang terus kayak gini, Ki. Tapi setiap aku tatap mata kamu, aku selalu jatuh di lubang yang sama. Aku takut kali ini aku nggak bisa keluar dari sana lagi. Jadi saya ceknya bisa semua sekaligus. Oh gitu. Ya. Makasih ya Kak. Ada apa lagi, Ki? Congrats ya. Gue titip jagain Nadine. Thanks, Ki. Itu emang udah kewajiban gue kok. Gue pasti jagain Nadine. Ya, nonton film yuk. Ada film yang pengen banget gue tonton. Judulnya Pandamen. Nonton yuk. Ya, kan gue mesti kerja, Cik. Ya udah, kalau gitu kita nontonnya yang malam aja. Ya, minggu ini tugas gue lagi banyak banget. Terus juga gue harus kumpulin itu, tugas yang laporan jurnalistik ya. Tugas apa sih emangnya? Dasar-dasar jurnalistik? Apa? Bahasa jurnalistik? Atau teknik penulisan jurnalistik? Udah, bilang aja. Nanti gue bantuin. Tenang. Ya, jangan gitu dong, Cik. Kalau dibantuin terus gue kapan bisanya? Kan gue juga pengen jadi mahasiswa teladan kayak lo. Ya terus kita nontonnya kapan dong? Kapan-kapan deh, ya. Lo tuh gimana sih? Biasanya kalau diajak nonton langsung mau. Ini banyak banget deh alasannya. Ya udah deh, 2 minggu lagi. Ya. 2 minggu lagi? Ya keburu abis lah filmnya, nanti udah gak ada di bioskop, lama banget. Ya Cik, jangan ngambek dong. Nanti nonton deh, ya. Kau ah. Ya, Cika.
Udah ya, nggak usah terlalu dipikirin. Si Cika kan emang kayak gitu, gede ambek. Iya mas. Ya udah, mendingan sekarang lu istirahat. Makan siang di sana. Ya gampang mas, nanti aja sekalian. Sekalian gimana maksudnya? Oh enggak, bukan. Maksud saya. Lo kalau punya masalah tuh cerita apa sama gua? Iya mas, sebenarnya saya emang lagi ada masalah. Masalah apaan? Sebenarnya saya lagi ada masalah keuangan mas. Makanya saya nggak bisa nurutin semua kemauan Cika. Tapi ya saya juga nggak berani ngomong ke Cika alasannya mas. Ya elah ya, lo sampai segitunya. Kenapa nggak cerita sama gue dari kemarin-kemarin? Apa lo mau minjem uang gue? Atau mau kasbon dulu? Udah, nggak usah mas. Saya selalu diajarin sama bapak saya untuk nggak boleh berutang. Kalau kita ada masalah ya kita harus selesaikan sendiri. Bangkit berdiri dari kaki sendiri, jangan sampai nyusahin orang lain. Iya gue ngerti ya, tapi lo nggak usah terlalu strict gitu. Lagian apa salahnya sih lo ngomong dan jujur sama pacar lo sendiri? Gue rasa juga Cika bisa lebih ngargain lo. Gitu ya mas? Iya. Selamat sore, atas nama Nadine ke Villa Permata. Betul. No. Kamu udah selesai? Udah sih, cuma kayaknya aku nggak bisa pulang sekarang deh. Ntar sorean aku udah meeting sama dosen. Oh. Ya udah kalau gitu aku pulang sendiri aja. Atau enggak? Kau bawa mobil aku aja. Ntar kalau aku udah selesai aku ke rumah kamu. No, gak usah. Aku bisa pesan OKK kok. Oh gitu. Gak apa-apa, No. Mungkin Nino kali ya yang pesen oke kare. Bentar ya, Pak. Ya udah, kalau gitu aku pulang sendiri aja. Aku bisa pesan OKK kok. Emangnya? Nggak apa-apa, No. Ntar kalau udah sampai rumah, aku pasti kabarin kamu. Aku mungkin nggak bisa jagain kamu dengan ada di samping kamu, Nat. Tapi seenggaknya, aku akan selalu berusaha untuk jagain kamu dari jauh. Ki, diminum dulu coklatnya, biar kamu lebih rileks. Iya. Dulu, kalau aku lagi sedih, pasti kamu ngasih aku coklat. Semoga aja coklat ini bikin kamu lebih tenang. Kasih ya, Git. Ki. Git. Kamu kan sekarang udah punya Dimas. Jadi kamu nggak boleh bikin Dimas sedih. Kalau Dimas sampai tahu kamu masih segitu pedulinya sama aku udah nggak tahu lagi gimana ke depannya hubungan kita semua. Kamu tenang aja. Dimas nggak sepicik itu kok. Kalau soal cinta, semua orang tuh bisa berubah. Sekarang semuanya tuh udah berantakan, udah kusut, udah semakin membingungkan. Aku nggak apa-apa kok nggak bahagia. Asalkan kamu sama Nadine bahagia dan udah ada yang jagain. Itu udah cukup kok buat aku. Terima kasih ya. Sampai Iya, jumpa sama-sama. di depan aja. Baik, Mbak. Makasih. Ya.
Itu kan Mbak Alia. Mbak Alia. Dimas? Apa kabar kamu? Baik, Mbak. Duduk. Iya. Mbak gimana? Sehat? Loh, kok sendiri? Galau ya? Ya saya lagi banyak pikiran aja, Mbak. Tadi itu saya kesini mau dengerin live music. Kan biasanya ada bandnya di sini. Kalau galau, kenapa kamu nggak tuangin aja dalam novel? Ya hitung-hitung buat ngurangin pikiran kamu. Sama nyenangin pembaca-pembaca kamu. Penggemar Kirana kan pada kangen sama novel-novel kamu. Pada nungguin tuh. Ya, nanti saya pikirin, Mbak. Oh iya, pesan Mbak cuma satu. Kalau misalnya inspirasi itu datang, kamu jangan sia-siain. Oke? Iya. Kamu tenang aja. Dimas nggak sepicik itu kok. Kalau soal cinta, semua orang tuh bisa berubah. Sekarang semuanya tuh udah berantakan, udah kusut. Kalau kamu galau, kenapa kamu nggak tuangin aja dalam novel? Ya hitung-hitung buat ngurangin pikiran kamu. Kata-katanya Mbak Alia ada benernya juga sih. Git, you're my inspiration. Gue mungkin harus mulai nulis lagi sih. Semua orang punya pertanyaan dalam hidupnya. Begitu pula aku. Aku selalu bertanya-tanya apakah aku bisa selalu bersamamu. Walau untuk bersamamu aku harus siap menghadapi kenyataan. Kenyataan bahwa kau selalu punya kuasa untuk menenggelamkan aku dan mengakhiri segalanya. Sementara aku hanya bisa diam dan menanti sampai kapan aku dapat muncul lagi ke permukaan. Di permukaan, aku selalu saja terombang-ambing di antara desir ombak. Selama ini aku memang hanya perahu kayu kecil yang terlihat tapi tak cukup berarti bagimu. Kau adalah ombak di laut lepas yang membawaku ke sana kemari sesuka hatimu. Kemana kau akan membawaku, aku tak akan pernah tahu. Terkadang kau begitu tenang dan membuatku terlena. Tapi aku mengerti bahwa aku tidak boleh berlarut dalam gelombang perasaan ini. Kamu tuh bener-bener udah bahagia sama Nino. Iya, aku beneran bahagia sama Nino. Harusnya Rizky juga tahu itu. Aku pasti bisa bahagia. Perasaan aku taruh sini kok nggak ada ya? Mbak Sari? Mbak? Iya, Mbak. Mbak Sari ngeliat guntingan kertas bunga aku di sini nggak? Semalam aku taruh sini, mau aku bawa ke kampus soalnya. Ya ampun, Mbak. Potongan kertas yang semalam di sini masih dipakai. Masih buat buket bunga? Saya udah buang, Mbak, tadi pagi. Maaf ya, Mbak. Saya nggak tahu kalau itu barang penting. Saya kira potongan kertas kecil-kecil itu sudah nggak dipakai. Kemarin kan barang bagus aja Mbak suruh buang. Aduh, Mbak Sari. Lain kali kalau mau buang barang apapun, bilang dulu ke saya ya. Ya, Mbak. Sorry banget ya. Aku belum bisa bawa perlengkapan buket bunga kertas ya. Kenapa emangnya, Nat? Jadi tuh gini, semalam itu aku tinggalin di rumah, di ruang tengah. Dan ternyata Mbak Sari kira aku nggak pakai itu lagi, jadi dibuang sama dia. Ya,
Padahal niatnya aku tuh pengen bantuin kamu. Terus gimana dong? Ya udah nggak apa-apa deh, Sa. Ntar aku buat lagi aja. Ya walaupun waktunya mepet, masih keburu kan? Iya sih. Tapi kamu jangan lupa belajar ya. Bentar lagi kan musim ujian. Oh iya. Aduh, mana persiapan buat pesta pertunangan aku belum beres semua lagi, Sa. PR kamu banyak banget ya. Ya paling aku bakal begadang lah semalam ini sampai besok. Tapi jaga kesehatan juga ya. Iya, Sa, thank you ya. Oi. Oi, Rin. Bawa apaan sih lo? Itu perlengkapan buat bikin bunga kertas. Ngapain? Aku mau bantuin Nadine. Apaan tuh, Ki? Ini, aku mau bantuin Nadine bikin buket bunga kertas. Kan kalau aku bantuin Nadine, dia nggak perlu begadang berhari-hari. Emangnya kamu bisa? Enggak sih. Emang kalian bisa? Ki. Ya udah deh, aku bantuin. Kursi mana? Ya, bantuin juga ya. Dikit. Mau duduk mana kamu? Sini aja. Sini. Nanti lihat tutorialnya di YouTube aja biar lebih gampang. Ki, tapi aku nggak bisa lama-lama. Aku masih harus ngerjain komik. Ya udah nggak apa-apa. Yaudah, Ki. Gue nganter dulu ya. Pengen mau ketemu klien masalah barang tuh. Yuk, aku anterin. Yuk. Oke. See you, Ki. Bye, Ki. Hati. Yuk. Yuk. Cik, gue pulang duluan ya. Kak Kunto, pesan ice coklat dong. Ya udah, nanti pulangnya hati-hati ya, Cik. Bye. Nih, Cik. Kamu tuh kalau jadi pacar jangan galak-galak, kenapa sih? Kak Kunto tuh apaan sih? Asal aja ngejudge. Emang siapa yang galak? Iya deh, nggak galak. Tapi paling enggak, kamu tuh jangan cuek sama Arya. Arya itu lagi ada masalah. Masalah? Masalah apa? Si Arya itu lagi ngalamin masalah moneter. Makanya dia lagi usaha ngirit. Kak Kunto tahu dari siapa? Ya dari dia sendirilah. Tadi aku tawarin kasbon, tawarin utang, dia nggak mau. Dan mungkin dia juga malu cerita sama kamu. Mau kemana, Cik? Ngejar Arya! Gokil. Ternyata nasihat gue mujur juga. Gue mesti gimana di hadapan lu, Cik? Lo cuma perlu jadi diri sendiri kok ya. Cika. Gue udah denger semuanya dari Kak Kunto. Gue minta maaf. Gue yang salah, Cik. Enggak, gue yang salah. Iya, lu yang salah deh. Kok lu gitu sih? Bercanda. Ya udah. Baik kan? Baik kan? Yes.
Semoga ini bisa ngebantu kamu ya, Nat. Semoga kamu suka. Kamu begadang, Ki, semalaman? Sampai pagi malah. Terus udah jadi tugasnya? Udah kok. Segitu kerasnya perjuangan kamu buat dapetin Nadine, Ki. Rizky, kamu kok belum kumpulin tugas yang saya berikan minggu lalu? Maaf Pak, saya lupa bikin Pak. Siswa kok lupa tugasnya. Sekarang begini aja, kalau kamu belum bikin dan kumpulin tugas itu, kamu nggak boleh ikut kelas saya. Udah, Ki. Kamu pakai tugas aku dulu aja deh. Gak usah gitu. Apa-apa. Makasih ya. Kenapa ya, Ki? Ketika kamu nolak bantuan dari aku, rasanya aku jadi orang asing buat kamu. Ini bunga dari siapa? Ditinggal di depan. Sore, Mbak Sari. Mas Nino, Mbak Nadine-nya lagi pergi, Mas. Oh gitu. Kemana ya? Lagi ke butik, Mas. Beli pakaian pengantin. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa deh. Saya nitip ini aja, kue buat Nadine. Iya, Mas. Nanti saya sampaikan ya. Oh iya, sama ini tadi kayaknya ada yang naruh di depan, sekali mau masuk ke dalam aja. Oh, gitu. Iya, Mas. Terima kasih ya, Mbak Sari. Iya, Mas. Mari. Iya. Bagus banget. Ini siapa yang buatin ya? Mbak Sari? Iya, Mbak. Mbak, ini buket bunganya siapa yang buat ya? Nggak tahu, Mbak. Tapi tadi sih yang ngasihin Mas Nino. Sekalian nganterin kue. Oh, Nino. Saya ke dapur ya, Mbak. Ya ampun, No. Kamu tuh pengertian banget sih sampai bikinin ini buat aku. Kak Nadine, ini deh. Ikutan dong. Soalnya aku ngerasa selama ini aku yang lebih excited tentang hubungan kita. Mas, Iya, Nat. bisa minta tolong sesuatu? Oh, boleh. Ya soalnya ini akan sangat berpengaruh Kak, keluar deh Kak, dengerin suara radio kampus. Kamu kenapa baru masuk Ya sekarang Kak, jam maaf, berapa? telat. Keluar dulu ya Kak. Ada apa sih? Cinta memang bikin dunia jadi lebih berwarna ya guys. Dan siang ini, Nadine Alisa Saidiman mau menyampaikan pesan cinta buat calon tunangannya, yaitu Malvino Alvis Evander. Teruntuk Nino. Terkadang aku memang sulit mengungkapkan cinta melalui kata. Tapi aku ingin kamu tahu, mencintamu itu seperti air laut. Pasang surut akan selalu ada. Namun air laut tak akan pernah berubah rasa. Terima kasih karena kamu selalu ada di sampingku. Aku gak pernah nyangka kalau cinta kamu buat Nino sedalam itu, Nat. Kamu sampai berani ngelakuin hal-hal yang bukan kamu banget. Mungkin kamu benar. Kamu lebih bahagia sama Nino.
Ini yang baru salamin udah datang. No, kamu Kadang kamu tuh bisa ngagetin aja ya. maafin aku ya. Kalau selama ini aku udah ngebuat kamu ngerasa kalau aku tuh nggak se-excited itu tentang masalah pertunangan kita. Enggak, nggak apa-apa. Mesti aku yang minta maaf. Jadi sempet ragu sama perasaan kamu. Ki, are you okay? Jujur, enggak gitu. Tapi aku bisa apa? Weekend ini Nadine udah tunangan sama Nino. Ya buat aku, asal Nadine bahagia, itu udah cukup kok. Apa kamu udah menyerah gitu aja soal cinta kamu, Ki? Melihat kamu begini, entah kenapa hati aku rasanya jauh lebih sakit. Oh, Rizky mana sih? Kok belum nyampe-nyampe juga? Sabar. Mungkin dia masih di jalan atau masih siap-siap. Masih ada waktu juga kan Git sebelum acaranya. Angkat dong Ki, angkat. Sabar dulu Git. Masih ada waktu kita. Jangan-jangan dia nggak mau kesini lagi, Dim. Kita samperin ke rumahnya aja yuk. Tapi Git. Udah, ayo samperin aja. Ya ampun Ki, kok kamu belum siap-siap sih? Ini udah jam berapa coba? Iya Ki, lo nih mau ikut gak sih? Maksud kamu? Enggak Ki, setelah semua yang terjadi dan kita perjuangin selama ini buat persahabatan kita, kamu gak boleh nyerah sekarang. Yang kita omongin ini tuh Nadine, cinta pertama kamu. Untuk sekali ini aja Ki, kamu berjuang. Ini kesempatan terakhir Ki. Jangan sampai kamu nyesel. Mungkin emang akhirnya harus kayak begini kali. Ki. Halo Cik. Halo, Kak Gita di mana sih? Ini udah mau mulai nih acaranya. Iya. Kenapa Git? Acaranya udah mau mulai. Kalian berangkat aja. Gak usah nungguin aku. Kamu sadar gak sih Ki? Selama ini yang bikin kita makin rumit. Karena kita memendam rahasia. Karena kita gak pernah jujur. Untuk kali ini aja Ki. Jangan ulangin kesalahan itu lagi. Tapi ini semua terserah kamu Ki. Ayo Dim. Kenapa Rizky malah kayak gitu sih, Dim? Ya, kita gak bisa maksa Rizky gitu. Seharusnya itu terserah dia sendiri. Dan kalau dia memang sesayang itu sama Nadine, harusnya dia bakal perjuangin. Tapi Dim, Ayo, kita berangkat sekarang aja. Nanti kita telat. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku kamu sadar gak sih Ki? Selama ini yang bikin kita makin rumit. Karena kita memendam rahasia. Karena kita gak pernah jujur. Untuk kali ini aja Ki.
Jangan ulangin kesalahan itu lagi. Tapi ini semua tetap terserah kamu, Ki. Kita nggak telat kan ya, Dim? Belum ya? Tunggu. Rizky? Gue belum telat kan? Nadine ada di dalam. Gue duluan masuk ya. Nat. Aku perlu ngomong sesuatu sama kamu. Nat. Aku selalu berharap menjadi teduhmu ketika terik menyengat. Menjadi semangat dalam rapuhmu dan pelitamu saat gulita. Tapi yang terjadi, sayapku patah sebelum sempat mengangkasa dan teriakan pada dunia bahwa kamulah belahan jiwa. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih